Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 3 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Salah Jalan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 15 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami belajar kebenaran firman Allah dari kitab Yeremia. Sedemikian banyak teguran daripada Tuhan yang sedemikian keras, agar kami tidak hidup menjadi pribadi yang salah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan salah jalan. Kalau kita berbicara tentang jalan, maka kita akan mengingat Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau berbicara tentang jalan, bagaimana sewaktu Allah menciptakan seluruh alam semesta, Allah membuka jalan, yaitu jalan menciptakan segala perkara yang indah di muka bumi ini. Bahkan Tuhan membuka jalan, yaitu manusia diciptakan sebagai yang teragung, yang terindah, yang termanis dari seluruh ciptaan, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun dalam perjalanan kehidupan orang percaya, sebagaimana kita pahami dari nenek moyang kita, diikuti kemudian bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah. Sering kali tatkala Tuhan limpahkan berbagai macam anugerah kebaikan, kasih setia, kemurahan, dan firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Tetapi kita sering kali mengambil jalan yang keliru dan jalan yang salah. Kitab Yeremia kita sudah pelajari sedemikian jauh adalah peneguran tentang kehidupan yang tidak bermoral dari bangsa Israel, menyembah dewa, meninggalkan Tuhan, tidak menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Sampai kemudian dikatakan pada pasal 15 ayat pertama sampai dengan kedua. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku. Kita tahu dengan jelas Musa dan Samuel sebagai abdi-abdi Allah yang dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel ke jalan yang benar dan bukan ke jalan yang salah. Tetapi firman Tuhan berkata, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Sebagaimana renungan-renungan yang kita bahas sebelumnya tentang karakter dan sifat Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk membuang kita, meninggalkan kita. Tetapi sungguh semata-mata hanya ingin memberikan semua yang terbaik kepada kita. Namun sifat manusia adalah sifat yang selalu mencari jalan yang keliru, mencari jalannya sendiri, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka pada titik inilah kemudian manusia menjadi pribadi yang hidupnya dalam kondisi yang salah jalan, tidak mengikuti jalan Tuhan. Pada titik itulah manusia kemudian mencari jalannya sendiri. Sehingga pada ayat yang kedua dikatakan, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, ya, dan yang ketawanan, ketawananlah. Apa gambaran daripada ayat yang kedua dari pasal 15 ini? Orang-orang yang jauh dari Tuhan pada akhirnya akan menuju maut. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan pada akhirnya akan menuju pedang. Dan orang-orang yang melepaskan dari anugerah dan kebaikan Allah pada akhirnya akan menuju kepada kelaparan. Dan hidupnya pada akhirnya menjadi tawanan. Seluruh bagian ini kalau kita melihat bagian firman Allah, Tuhan justru yang melepaskan kita dari maut, Tuhan yang melepaskan kita dari pedang, Tuhan yang melepaskan kita dari kelaparan, Tuhan yang melepaskan kita dari tawanan. Tetapi manusia memilih jalan yang seperti demikian. Mari kita belajar aplikasi yang sangat sederhana. Kita berikan contoh, ada seseorang yang bernama A, hidupnya menjauh dari Tuhan, dia mencari jalannya sendiri. Lalu kemudian hidup di dalam dosa. Lalu kemudian karena di dunia ini tentu ada aturan, ada hukum.
berbuat dosa, maka cenderung perbuatan dosa adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tentu akan berhadapan dengan hukum. Pada akhirnya orang ini menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Siapa ya orang yang mau percaya orang yang tidak jujur, yang jahat, yang serong? Ketidakdipercayaan yang diberikan baik hanya dari Allah ataupun oleh manusia menimbulkan hidupnya dalam kondisi yang sulit. Dia akan sulit dapat pekerjaan, dia akan sulit dapat kepercayaan, dan tentunya dia tidak mendapatkan begitu banyak berkat yang disiapkan oleh Allah, dan akhirnya akan mengalami kelaparan. Bukankah orang jahat banyak yang kaya raya? Betul, tetapi pada akhirnya orang kaya yang kaya raya sampai matinya pun, maka sesungguhnya dia akan menghadapi yang namanya maut. Kalau kita bicara dari ayat yang kedua ini, menuju ke maut, menuju ke pedang, menuju ke kelaparan, atau menjadi tawanan. Hanya bagian-bagian itulah yang akan kita terima. Kalau kita memang tidak kelaparan kaya raya karena perbuatan buruk dan cara menipu kita akan berhadapan dengan maut. Kita akan berhadapan sebagai orang yang ditawan. Dan kita juga akan berhadapan dengan pedang. Kalau pedang kita lambangkan sebagai pengadilan, kita akan diadili. Dengan demikian sahabat seperjalanan, menjadi orang percaya yang baik-baik, yang katakanlah seperti Ayub, juga tidak terhindar dari permasalahan ancaman kelaparan termasuk Paulus. Namun kelaparan yang diterima, pedang yang diterima, kesulitan yang diterima adalah karena kita hidup dalam kebenaran, bukan di dalam keburukan. Sahabat seperjalanan, apa yang kita perlu pelajari pada saat ini? Jangan hidup salah jalan, karena salah jalan akan menuju kepada maut. Salah jalan akan berhadapan dengan pedang. Salah jalan juga akan menuju kepada kelaparan. Dan salah jalan kita akan tertawan oleh dosa. Baik juga menjadi tawanan di penjara karena pelanggaran hukum yang kita lakukan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, hiduplah dalam kebenaran, berjalanlah dengan Kristus. Yesus berkata, ikutlah jejak teladan penderitaanku. Artinya, kita dipanggil mengikuti Yesus. Jalannya Yesus, kehidupannya Yesus, kebenarannya Yesus, kasih setianya Yesus. Maka kehidupan kita akan di dalam kebenaran. Kehidupan kita akan terjauh dari maut. Kehidupan kita akan terjauh dari pedang. Kehidupan kita juga akan dijauhkan dari kelaparan dan menjadi tawanan. Kalaupun yang disebutkan tadi, Tuhan izinkan karena kita hidup dalam kebenaran, maka itu adalah segala kemuliaan yang kita sampaikan kepada Allah. Mari sahabat seperjalanan, akhir hidup kita padanya akan berhadapan dengan yang namanya meninggal. Apa yang kita akan wariskan kepada anak, cucu, dan keluarga kita yang ditinggalkan? Apakah kenangan-kenangan buruk tentang kehidupan buruk kita? Atau kenangan-kenangan baik karena kita melakukan kebaikan sebagaimana yang Kristus teladankan, kemudian kita menjalaninya dengan baik dan benar. Mari sahabat seperjalanan, berdoalah, ya Tuhan, jangan aku menjadi pribadi yang salah jalan, karena berdampak buruk tidak hanya buat diri sendiri, tetapi buat keluarga yang malu melihat kehidupan kami tidak memberikan teladan dan tidak memberikan warisan yang baik kepada anak cucu kami. Dengan demikian sahabat seperjalanan, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di jalan yang benar, dan hidup jangan salah jalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah hidup kami benar di jalan Tuhan dan bukan hidup dengan salah jalan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, hiduplah di jalan Tuhan dan jangan salah jalan. Amin.